Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, bersukacita, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi di kanal YouTube GKI Gatot Subroto Live Streaming. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala bentuk berkat serta penyertaan-Mu hingga hari ini. Dan jika kami sebentar akan mulai persekutuan doa pagi, kiranya firman-Mu ini dapat terus kami pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 23. 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 23. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaiannya, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Selagi anak itu hidup, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang saya ambil pada persekutuan doa pagi pada hari ini adalah ketawaran hidup di masa kini, pengharapan di masa depan. Menurut dalam buku Meracik Jamu Kehidupan, ada 2 hal tipe orang dalam menjalani hidupnya. Tipe yang pertama adalah hidup serba hambar. Mereka tipe yang pertama ini sekadar menjalani hidupnya tanpa ada asa, tanpa ada rasa, tanpa memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya.
Dapat dijamin jika hidup yang seperti ini akan terasa hambar. Mereka ini biasanya memiliki ciri-ciri mengalami sakit hati, cinta yang berbunga-bunga tiba-tiba rusak atau gugur ketika pekerjaan yang dijalani ini diterjang oleh berbagai permasalahan layaknya tamu yang tak diundang, tiba-tiba saja datang dan tiba-tiba saja pergi. Mereka akan merasakan yang namanya kelelahan batin, dan batin mereka menjadi lesu. Nah, maka mereka yang mengalami hal ini, atau mereka yang dalam tipe pertama ini, akan melihat hidupnya dengan rasa yang hambar. Itu tipe yang pertama. Tipe orang kedua yang menjalani kehidupan adalah hidup dalam bayangan masa depan. Nah, yang kedua ini berbeda dengan yang pertama dan mungkin akan sedikit rada ekstrim. Sebagian yang lain merasakan hidupnya hanya dari sebuah pengharapan, impian dan sebuah keinginan akan masa depan. Permasalahannya juga sama pada tipe yang pertama, yakni karena terlalu sibuk dengan memikirkan pengharapan dan impiannya dan hal-hal yang seperti itu, mereka lupa untuk memaknai, menikmati serta menyadari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau bisa dikatakan adalah cirinya orang yang bermimpi untuk menjadi kaya, tapi ia tidak mau bertindak. Kedua tipe ini tentu membatasi gerak kehidupan kita. Ujung-ujungnya ketika kita menjalani kehidupan, bisa dikatakan kita menjalaninya dengan sebuah keterpaksaan. Kita terpaksa untuk menjalani hidup ini. Dan dalam hidup tidak mungkin kita hanya menikmati yang baik-baik saja atau kebahagiaan. Mungkin kita akan menikmati sebuah pergumulan atau permasalahan hidup. Nah, biasanya ketika dalam keadaan kondisi keterpaksaan ini dan dihadapkan sebuah pergumulan atau permasalahan hidup, yang ada adalah kita bisa saja menyalahkan diri sendiri, atau kita bisa saja menyalahkan orang lain, bahkan kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Masa kini yang tawar dan pengharapan akan masa depan yang masih dalam bayang-bayang, terkadang kita terjebak ke dalam kedua hal ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua hal ini agar kita tidak terjebak? Nah, kisah Daud dalam perikop ini bisa menjadi sebuah jawaban bagaimana sikapnya ketika menjalani realitas hidup. Setiap kita membaca perikop bacaan kita pada hari ini mungkin sudah tidak asing lagi, atau mungkin yang paling menonjol tentang perikop ini adalah tentang perselingkuhan atau cara liciknya Daud ketika membuat Uria mati di medan perang agar Daud dapat mendekati Batsyeba, sehingga akhirnya Batsyeba hamil. Lalu melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur Daud dan memberi hukuman. Nah, salah satu hukumannya adalah anaknya yang dari Batsyeba ini akan mati. Mengetahui hal ini, Daud akhirnya selalu memohon kepada Allah dengan berpuasa tekun dan berbaring di tanah. Singkat cerita, akhirnya anak Daud itu mati, dan Daud mendengarnya dari pegawai-pegawai yang sedang berbisik-bisik. Karena ketahuan oleh Daud bisikan-bisikan dari pegawai itu atau gosip yang dari pegawai itu, Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, apakah anaknya sudah mati? Dan ketika dijawab oleh pegawai-pegawainya, ya, anaknya sudah mati. Lalu akhirnya bangkitlah Daud dan ia mulai menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia mulai makan, ia mulai mandi, ia mulai membersihkan badan-badannya, ia berganti pakaian. Nah, yang menarik adalah sikap Daud ini ketika di akhir-akhir cerita. Terkhusus perkataannya di ayat 22 dan 23 adalah ketika Daud
bangun dengan penuh dan utuh untuk menghadapi dan memasuki peristiwa demi peristiwa. Daud tidak melupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu ketika anaknya mati, tetapi Daud melepaskannya dan belajar dari peristiwa itu untuk memasuki peristiwa yang akan datang. Sama halnya ketika kita menjalani kehidupan ini, mungkin kita merasakan atau menjalani kehidupan ini dengan syarat dengan berbagai misteri yang menemani dan masa depan yang masih dalam bayang-bayang. Langkah penting agar kita tidak terjebak dari kedua hal di atas tadi adalah bangun, karena kita sering tertidur dalam tanda kutip menikmati kenyamanan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dalam hidup yang penuh pergumulan, alangkah baiknya kita kelola dengan seutuh mungkin sehingga dapat menggugah untuk melangkah dari satu saat ke saat yang berikutnya dan melepaskan, bukan malah melupakannya. Dalam perjalanannya, Daud juga tidak lupa untuk melibatkan Tuhan sebagai arahan hatinya. Memang mungkin di dalam perikop ini kita dapat melihat tidak semua doa terjawab, sama seperti dalam kisah Daud tadi. Namun hal itu tidak menjadi alasan untuk melupakan arahan hati kita, yakni Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kedua hal inilah yang membuat kita tidak terjebak pada kedua realitas di awal, yakni ketawaran hidup di masa kini dan sebuah pengharapan akan masa depan yang masih dalam bayang-bayang. Dalam perjalanan hidup, kita sama seperti bunga mawar yang sedang bertumbuh dan berusaha untuk mengelopakkan bunganya. Tidak ada jaminan bahwa dalam bunga mawar ini tidak ada durinya. Bunga mawar selalu tumbuh dengan duri. Akan tetapi dengan keadaan bangun dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dapat memampukan kita atau menghadirkan sebuah bunga yang indah. Dengan keadaan seperti ini, kita tidak terjebak dalam kedua realitas tadi, melainkan yakni ketawaran hidup dan pengharapan akan masa depan yang masih dalam bayang-bayang, melainkan membuat kita siap untuk menghadapinya, baik yang akan datang maupun yang akan pergi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala bentuk berkat serta penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, melalui perenungan kami tentang ketawaran hidup yang mungkin kami rasakan dan mungkin pengharapan akan masa depan yang masih dalam bayang-bayang, kiranya Engkau selalu membimbing kami, Engkau selalu menyertai kami setiap perjalanan hidup kami, sehingga dalam pesiaran hidup kami, hati kami selalu mengarah kepadamu. Tuhan, dan mungkin jika pada saat ini kami sedang menghadapi sebuah pergumulan atau permasalahan hidup, kiranya Engkau selalu menyertai setiap proses pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau selalu beri kami kekuatan untuk menghadapi pergumulan atau permasalahan yang hidup yang kami hadapi. Tuhan, juga mungkin saat ini kami sedang merasakan sakit atau dalam proses kesembuhan. Kiranya Engkau sertai melalui obat-obatan yang ada, melalui makanan ataupun melalui minuman, serta melalui perawatan-perawatan yang ada dari dokter maupun dari keluarga. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, demikianlah persekutuan doa pagi pada hari ini, dan selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.